Selamat berjumpa kembali keluarga damai. Selamat bertemu lagi dalam Samas edisi hari Sabtu 9 Desember 2023. Hari ini kita akan merenungkan tema tentang penyertaan Tuhan. Ayat yang menjadi landasan adalah dari 2 Korintus 13 ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami ucapkan syukur atas karunia-Mu sehingga kami diberi kesempatan untuk merenungkan firman-Mu pada hari ini. Berkatilah kami agar kami mampu untuk mengerti tentang apa yang Kau kehendaki dari hidup kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Keluarga damai yang terkasih, saya dilahirkan di keluarga Kristen. Kakek saya guru Injil. Orang tua serta semua saudara dari kakek dan nenek saya adalah Kristen. Sehingga sejak kecil saya dididik dengan cara Kristen. Bahkan kalau ke gereja saya tinggal menyeberang jalan yang jaraknya tidak lebih dari 15 meter saja. Sejak kecil saya tidak perlu berjuang untuk mengikuti ajaran Kristen, tinggal menjalani saja. Kondisi seperti ini membuat saya sulit untuk dapat bercerita tentang perjumpaan dengan Kristus. Tidak seperti kesaksian-kesaksian orang ketika mereka mengenal Kristen saat sudah dewasa. Saya sadar betul kondisi Kristen warisan seperti saya ini dapat menjebak saya menjadi orang Kristen yang monoton atau menjadi Kristen karena turun-temurun. Saya menjadi tidak tertantang untuk mengenal Tuhan lebih dalam dan lebih pribadi. Keluarga damai yang terkasih, salah satu tujuan utama Paulus menulis surat ke jemaat di Korintus ini adalah untuk memulihkan hubungan antara dirinya dan jemaat. Dia ingin melihat jemaat bertobat dari dosa-dosa mereka dan kembali kepada ajaran Kristus. Paulus memberikan perintah untuk melakukan introspeksi diri. Dia mengajak jemaat untuk secara kritis menilai keadaan rohaniah mereka. Ini adalah sebuah panggilan untuk refleksi pribadi dan mengevaluasi spiritual mereka. Keberadaan Yesus Kristus dalam kehidupan seseorang adalah suatu indikator vital dari keberlanjutan iman. Paulus mengajak jemaat untuk menyadari dan mengakui kehadiran Kristus dalam diri mereka sebagai fondasi kekuatan dan pertumbuhan rohani mereka. Ayat ini, yaitu 2 Korintus 13 ayat yang kelima, seperti mengingatkan tentang keimanan saya yang diwariskan secara turun-temurun. Akhirnya saya memutuskan untuk tidak mencari kapan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Namun saya lebih menitik beratkan atau mementingkan bagi saya untuk mengerti dan memaknai tentang penyertaan Tuhan dalam hidup saya. Sebagai contoh, saat saya mulai mengajar, saya ingin melanjutkan ke jenjang S2 dengan beasiswa tentunya. Kalau Tuhan mengizinkan saya ingin tidak sekedar hanya mengajar, Tuhan pasti akan membantu saya untuk bisa melanjutkan ke S2. Dan benar juga S2 terjadi dan selesai. Setelah bekerja di Surabaya, saya beberapa kali diminta untuk S3. Saya sempat tidak mengiyakan karena saya ingin bekerja sebagai praktisi di dunia pendidikan.
Namun setelah ada desakan lagi, saya menyanggupi. Dalam hati saya merasa berat. Namun kalau memang Tuhan mengizinkan, saya berharap akan menyelesaikannya. Benar juga, perjuangan untuk menyelesaikan S3 bukan hal mudah bagi saya. Perlu konsistensi dan daya tahan yang kuat. Bukan hanya tentang kemampuan berpikir, namun juga kemampuan untuk membagi waktu antara pekerjaan dan studi. Singkat cerita, dan puji Tuhan, saya mempunyai pembimbing yang sangat suportif dan baik hati. Akhirnya saya bisa menyelesaikan studi. Dan di akhir-akhir ini bahkan pembimbing saya atau mereka mau membantu saya untuk memfotokopikan dan menyerahkan tesis sehingga saya tidak perlu ke Malaysia. Begitu pula saat mengurus ijazah. Saya kesulitan untuk membayar dan mengambil ijazah karena saat itu adalah masa COVID. Saya mendapat nama orang yang bisa membantu saya. Ketika saya hubungi, dia dengan senang hati mau membantu saya, padahal dia tidak mengenal saya dan saya pun tidak mengenal dia. Akhirnya semua proses selesai. Kemudian saya menghayati proses S3 ini, yaitu adalah suatu anugerah dari Tuhan. Karena Tuhan memakai orang-orang yang bahkan tidak seiman dengan saya. Mereka tidak mengenal Kristus, tapi bisa dipakai Tuhan untuk membantu saya. Perkataan Rasul Paulus sangat mengena pada diri saya. Saya harus mengkoreksi iman saya. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus di dalam diri kamu? Kalau saya tidak yakin, akibatnya saya akan mudah tergoda. Saya harus tetap belajar untuk meyakinkan diri bahwa Kristus bersama saya agar saya tahan uji. Itulah alasan saya tidak mencari lagi perjumpaan dengan Kristus, melainkan saya harus memaknai penyertaan Kristus dalam hidup saya. Kakek, nenek, orang tua saya, serta saudara-saudara saya telah membantu menjumpakan saya dengan Kristus. Sekarang tanggung jawab saya adalah menyadari bahwa Kristus menyertai hidup saya. Saya bekerja, beraktivitas dengan keluarga, melakukan refreshment dan pelayanan. Saya ingin memaknainya semuanya itu sebagai penyertaan Tuhan dalam hidup saya. Thank you, Lord. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Ampuni kami kalau kami sering tidak menyadari hal itu. Ajarilah kami terus agar kami lebih punya kepekaan dan kemampuan tentang penyertaan-Mu dalam hidup kami. Biarlah semakin banyak orang yang telah dijumpakan denganmu melalui orang tua atau generasi sebelumnya untuk menyadari tentang penyertaan-Mu di dalam hidup mereka. Biarlah semakin banyak orang yang bersyukur atas penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini.